Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia itu, kesenangan dunia itu, dan tidaklah dunia itu kecuali kesenangan yang menipu itu, kesenangan yang menipu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari segala kesalahan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal Masehinya 31 Desember 2023 lolos kita dari cengkeraman malaikat maut. Artinya kita diberi kesempatan Allah untuk berjumpa besok nih. Insya Allah besok kita sama-sama ketemu tahun baru ya Pak. Amin. Dalam keadaan masih diberi kesempatan bertobat pada Allah atas semua dosa-dosa kita. Semoga kita termasuk orang yang diberi kesempatan bertobat. Amin. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ada ya? Ada. Suatu hari seorang sahabat Rasulullah berdialog dengan Rasulullah. Jadi Rasul tuh kalau kemana-mana setelah ibadah sholat itu nggak boleh duduk Pak ya. Baru berdiri, baru mau duduk ditanya ya Rasulullah gitu. Jadi sahabat tuh nanya. Kenapa nanya? Karena pengen menjadi yang terbaik. Nggak kayak kita Pak, ada ustadz nggak ditanya Pak, ada Pak atau lewat nggak ditanya. Jadi kita nggak pengen pinter gitu, tapi sahabat pengen pinter. Nah, sahabat ini nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin iza ana amiltuhu ahabbanillahi wa ahabbanin nas. Tolong tunjukkan sama saya, kata sahabat ini, ya Rasulullah tunjukkan sama saya satu amalan yang kalau saya mengerjakan amalan itu Allah cinta sama saya dan manusia semua cinta sama saya. Canggih Pak pertanyaannya. Tolong tunjukkan sama saya satu amalan yang kalau saya kerjakan amalan itu Allah dan manusia cinta sama saya. Pernah nggak Bapak berpikir nanya itu sama Ustadz itu? Ustadz, gimana sih caranya supaya Allah cinta sama saya? Nggak pernah Pak. Karena kita berpikir bahwa kita hidup di dunia ini, hidup udah nanti ntar kumaha engke wae lah kata kalau Pak Haji siapa Chandra. Nggak bisa, nanti kita ketemu Allah dan ketemu paling indah sama Allah itu husnul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah kita harus dicintai sama Allah. Nggak mungkin Allah benci sama seseorang terus husnul khotimah, itu nggak mungkin. Jadi kita ini mengundang cinta Allah. Gimana caranya mengundang cinta Allah? Ya, dullani ala amalin, tunjukkan sama aku ya Rasulullah sebuah amal. Iza ana amiltuhu, ketika aku mengerjakan amal itu maka Allah cinta sama aku dan manusia cinta sama aku. Jadi ada peristiwa gaib Pak, kalau Allah cinta sama seseorang di dunia ini untuk bagi mereka yang pahamnya Jibril sekarang udah pensiun, dengerin di sini. Jibril belum pensiun. Kan Jibril tugasnya apa? Nyampaikan apa? Wahyu. Itu dulu waktu nabi-nabi masih ada. Sampai hari kiamat Jibril masih bertugas Pak. Terutama di hari Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
Allah turunkan malaikat dan Jibril di dalamnya. Setiap Ramadan beliau turun, Jibril itu. Nah ini nih, kalau ada Allah cinta sama seseorang, da'a Jibril. Allah cinta sama Pak Rahmat Sobari, manggil Jibril. Ya Jibril, saya cinta sama hambaku yang namanya Rahmat Sobari, maka cintailah dia. Jadi Jibril disuruh cinta sama Pak Rahmat, gara-gara Allah cinta. Maka Jibril kemudian mengumumkan pada penduduk langit, ya semua penduduk langit, malaikat-malaikat, Allah cinta sama dia, saya cinta sama dia, maka cintailah dia. Semua malaikat cinta sama dia. Lalu Allah menanamkan di hati setiap manusia di bumi untuk cinta sama dia. Makanya kita lihat ciri-ciri orang yang cintai Allah tuh, orang ini disenangi sama manusia semuanya. Kayaknya segen manusia tuh, seneng cinta sama dia, pengen deket terus gitu. Di sini yang begitu siapa? Yang kira-kira begitu siapa? Ini kan, ya, pengen deket. Ya, jadi begitu. Nah ini sahabat nanya, tunjukkan padaku satu amalan yang kalau aku kerjakan Allah cinta sama aku dan manusia cinta sama aku. Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, izhad fit dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhud ya, zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan cinta padamu. Zuhudnya apa zuhud, Pak? Ada yang bisa nerangkan? Patok zuhud apa? Orang menyangka bahwa zuhud ini ajaran tasawuf, Pak. Padahal Rasulullah sendiri yang ngajarin kita zuhud nih. Rasulullah banyak membicarakan zuhud dalam hadis-hadis sahih. Nah ini sekarang Rasulullah bilang sama sahabat nih, zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Lalu wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu terhadap miliknya manusia. Jangan ikut campur sama hartanya orang lain, maka manusia akan mencintaimu. Jadi jawabannya tadi ditanya, apa amalan yang bisa membuat orang cinta sama saya dan Allah cinta sama saya? Jawabannya adalah zuhudlah kamu terhadap dunia. Dunia ini harta nih, harta dunia nih, ya. Zuhud kamu, maka Allah akan cinta padamu. Dan zuhudlah kamu terhadap hartanya manusia, maka manusia akan cinta padamu. Zuhudnya apa Pak zuhud, Pak? Kalau dari segi bahasa, zuhud itu artinya nol, rendah, hina, zahidin, hina. Jadi artinya zuhud terhadap dunia, artinya kita mengkosongkan hati ini dari dunia. Bahasa Jawanya jangan kemantil sama dunia, jangan nempel. Boleh pakai dunia, tapi makainya pakai ini. Jangan pakai ini. Pakai akal. Jadi kita yang nyetir dunia. Jangan kita disetir sama dunia. Kalau kita terlalu cinta sama dunia, maka Allah marah. Kita mesti tega membuang dunia kita, melepas dunia kita. Nanti di hari kiamat, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Pak, dulu, Pak. Wala tuhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kiamat nanti, di hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang ke hadapan-Mu, ya Allah, dengan hati yang bersih, hati yang selamat, qalbin salim. Jadi kita ini nanya, kapan kita mau salaman sama Allah? Kita nanti datang di hari kiamat itu salaman sama Allah. Bisa nggak kesalaman sama Allah dengan hati yang bersih? Saya kasih contoh. Di Indonesia ini kebiasaan orang ketemu sama kiai, sama ustadz, salaman, Pak. Suatu hari ada seorang petani bawa cangkul, bawa keranjang, bawa segala, mau ke sawah. Ketemu Pak Kiai, mau salaman. Gimana caranya, Pak? Dua-duanya tangan ada benda ini, dilepas. Kapan kita bisa salaman sama Allah dengan sempurna? Ya kita lepas dunia, tega kita. Gak usah dipikirin dunia ini, Pak. Jangan dicintai gitu loh.
Jadi kita pakai akal kalau memakai dunia. Boleh kaya, nggak ada larangan kaya, tapi jangan dicintai itu hartanya. Ya, jadi sekadar make aja. Kalau sekedar make, wow udah. Jadi kita tega ngelepasnya karena kita pengen ketemu sama Allah, pengen Allah cintai gitu loh. Itu namanya zuhud terhadap dunia. Jadi kita nggak pamer di dunia ini. Boleh Pak punya apa-apa gitu. Zuhud ini juga bukan berlaku untuk orang kaya aja. Zuhud berlaku juga untuk orang yang nggak punya. Jangan ngarep-ngarep sesuatu, jangan ngarep.com. Biasa aja hidup ini, santai aja Pak. Karena harta semua itu yang dimiliki tidak akan ditanya Pak. Ya, dia akan ditanya ketika dia digunakan. Oleh sebab itu kita menggunakannya pakai ini. Jangan pakai ini. Begitu pakai ini kehilangan. Tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz kita Al-Hadid ayat 20. Di bagian akhirnya wamal hayatud dunya illal mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, kecuali dia hanya kesenangan yang menipu. Dunia itu menipu Pak. Bapak sekarang beli Fortuner tahun 2005, 2010 Bapak udah bosen. Dulu Bapak puji-puji, ini mobil Bang ada duanya nih, wow. Ini mobil nih, wow. Begitu 5 tahun kemudian pengen minta ganti, ya kan? Itu baru mobil, belum istri Pak, ya kan Pak? Ya, yang nyengir-nyengir pengalaman nih, ya. Jadi apapun kita di dunia ini semuanya fana. Kullu ma 'alaiha fan. Ar-Rahman bilang, fan itu artinya rusak, fana itu rusak. Hanya Allah yang tidak rusak. Oleh sebab itu jangan dicintai barang rusak. Buat apa? Rasulullah ketemu sama bangkai kambing. Lalu dia pegang kupingnya. Hazad dunia, hazad jifah, hazad dunia. Dunia itu seperti bangkai, nggak ada nilainya Pak. Betul, nggak ada nilainya. Terkecuali nilainya akan bermanfaat bagi Bapak kalau dunia itu banyak-banyaklah titipkan kepada Allah. Ada permintaan Al-Quran dari anak yatim, kasih. Ada apa, kasih gitu. Jadi dia tidak kita cintai, tapi kita titipkan, dibawa mati, dipinjamkan pada Allah. Jadi itu tadi ya jawabannya, izhad fit dunia, zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Kalau Allah udah cinta, Allah panggil Jibril. Jibril, saya cinta sama dia. Kamu cinta ya? Jibril cinta sama kita. Jibril kasih tahu malaikat lain, malaikat cinta sama kita. Jadi kita tuh kalau hidup Pak, kepengennya tuh lahir dicintai sama Allah, cintai sama bapak ibu, sekolah dicintai sama guru, ntar udah kerja dicintai sama bos, kawin dicintai sama anak istri, waktu mati dicintai malaikat, lalu hari kiamat ketemu Allah dicintai sama Allah. Maunya gitu. Jangan lahir procot ke dunia diomelin sama bapak ibunya, nanti di sekolah diomelin guru, nanti kerja diomelin bos, nanti mati diomelin malaikat. Apa enak hidup begitu? Kita maunya kita dicintai oleh Allah, muhibban, dicintai oleh Allah. Nah jadi jawabannya, zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah cinta padamu, dan zuhudlah kamu kepada harta manusia. Jadi kita jangan ikut campur Pak. Jangan juga kepengen, kadang-kadang begini nih di hidup di dunia nih ya, kita lihat seseorang kaya, lalu kita deketin orang kaya itu dengan maksud berharap dapat cipratan. Nah ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bapak kan juga jengkel kan kalau ada orang yang Bapak kaya nih, orang deketin aja, bos mana bos, bos mana bos gitu. Kan kita kan lalu dalam hati kita nih minta nih, mau ngutang nih gitu. Nah ini dalam agama nggak boleh. Jadi zuhudlah kamu terhadap milik orang lain. Jangan mikir-mikir ngarep.com dikasih atau apa, nanti manusia akan cinta padamu. Jadi kita jangan bergantung pada manusia, bergantunglah pada Allah. Begitu. Ya, itu jawabannya. Nah, apa tuh zuhud tuh, gimana pengaruhnya terhadap badan? Rasulullah kasih jawaban. Az-zahadatu fid dunya yurihul qalba wal badana. Kalau sanggup kita zuhud kepada dunia,
nggak mikirin dunia dalam hati kita, nggak cinta sama dunia gitu. Yurihul qalba wal badana, pasti badan enteng sehat, hatinya beringan, nggak banyak stres. Jadi itu. Nah sebaliknya Rasulullah bilang, wa innar raghbata fid dunya, siapa yang senang sama dunia, yang apa ya, dokoh sama dunia itu, tuksirul hamma wal hazana, maka akan banyak menderita, mengeluh dan sedih. Kita mikirin dunia ini. Jadi kita, dunia itu kendaraan aja Pak, jangan dijadikan simbol sama status, jangan dijadikan kebanggaan, jangan. Karena dengan begitu Bapak sama dengan mengundang kebencian Allah dan mengundang kebencian manusia lainnya. Ya, lalu gimana caranya zuhud ini? Gimana caranya zuhud ini? Ya. Jadi Rasulullah kasih kita cara untuk melaksanakan zuhud ini. Gampang Pak. Ya, supaya jelas ya Pak. Rasulullah menerangkan. Pertama, ada 4 langkah zuhud ini. Pertama, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halali. Zuhud kepada dunia itu bukan berarti kamu mengharamkan yang halal. Jadi mentang-mentang kita zuhud nih, nggak mau pakai baju lagi Pak, maunya pakai karung goni. Pak, itu baju di rumah diapain Pak? Wah, dunia aja pakai dipikirin, pakai karung, kemana nama pakai topi, itu enggak, bukan begitu. Jangan diharamkan yang halal-halal. Apalagi Bapak yang udah kaya, udah punya sesuatu, pakai aja. Tapi pakai itu bukan untuk disenengin, bukan untuk dibanggakan, pakai sekedar pakai. Boleh. Pertama, jadi jangan haramkan yang halal-halal. Biasa aja, Pak tuh motor kok nggak dikunci Pak, diparkir sana, kata, alah dunia aja dipikirin. Jangan gitu. Tetap harus dijaga barang itu, karena itu semua itu barang-barangnya Allah juga yang dititipkan pada kita sebagai rezeki, maka dipakai. Tapi satu lagi saya peringatkan, jangan disenengin dalam hati. Enggak, ini hanya sekedar aja gitu. Satu. Kedua, zuhud itu wala idoatil mal, enggak buang-buang harta, enggak nyia-nyiakan harta. Jadi misalnya Bapak pengen zuhud, pengen dicintai Allah, lalu rumah Bapak tuh diemin, gak dirawat. Pak tuh kok gak dirawat, udah bocor, enggak, biarin aja. Enggak disia-siakan, tetap dijaga, tetap dimiliki, dipakai, dijaga, tapi tidak dibanggakan. Ya, itu zuhud. Yang ketiga, walakinna zahadata fid dunya ala takuna bima fi yadaika awsaqa mimma fi yadaillah. Zuhud yang ketiga langkahnya adalah Bapak lebih yakin dengan hartanya Allah ketimbang yang ada di kantong kita. Karena Al-Quran nyindir itu gini, wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa attadah yahsabu anna malahu akhladah. Celaka bagi pengumpat lagi mencaci maki, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi orang kalau makin kaya, makin menganggap bahwa dia adalah yang terbaik. Harta ini dapat beli apa aja. Enggak. Kalau orang zuhud itu harta sekedar harta. Sekedar harta. Jadi kita orang zuhud itu nggak boleh kita mengharamkan harta yang halal kita, dan nggak boleh buang-buang harta. Tapi kita juga nggak boleh yakin bahwa harta ini bisa mampu membuat kita bahagia. Yang bisa membuat kita bahagia adalah yang ada di sisi Allah. Jadi kebahagiaan itu jangan kita taruh di materi. Itu namanya zuhud. Yang ketiga. Jadi Bapak nggak bisa lari dari harta Pak. Kata Rasul, ini yang gawat nih. Lau anna ibni adama haroba mir rizkihi, seandainya anak Adam lari dari rizki, melarikan diri dari rizki, kama yaharrabu minal maut, seperti dia lari dari mati, la adrokahu rizkuhu kama yudrikuhul maut, rizki itu akan mengejar dia seperti maut mengejar dia. Jadi Bapak nggak bisa menghindar dari harta. Oleh sebab itu harta itu jangan dipakai bangga,
tapi dipakai sekadarnya. Itu zuhud. Itu zuhud yang ketiga. Zuhud yang terakhir, nih ini Pak, ini ya, ini tolong dimengerti ya. Wa antakuna fi sawabil musibah idza anta asibta biha arghaba fiha law annaha akhbiyat lak. Zuhud yang keempat itu yang membuat Allah cinta sama kita. Kalau kita kena musibah, kita lebih senang musibah itu terus jangan hilang dari diri kita, karena kita ngarepin pahalanya. Jadi kita lebih senang musibah itu jangan hilang, terus saja ya Allah, terus ya pencet saya ya Allah, karena pahala musibah itu besar sekali Pak. Kalau sabar, pahala sabar dalam menghadapi musibah itu besar sekali, luar biasa besar ya. Jadi zuhud yang keempat, kalau kita dapat musibah, kehilangan harta, sakit dan sebagainya, kita lebih senang musibah itu terjadi lagi dalam diri kita ketimbang harta yang hilang itu balik, karena pahalanya kita lebih mengharapkan pahalanya gitu. Nah ini agak susah ya, agak susah dimengerti, tapi yang penting ini mengajarkan kita supaya jangan kemantil, jangan nempel sama dunia, tapi anggap dunia itu sekedar aja yang Allah berikan pada kita pakai dan nanti kita wariskan pada anak cucu kita. Jangan dibanggakan, jangan dibuat, soalnya manusia tuh gitu sifatnya Pak. Dulu waktu masih belum kaya itu seneng ngumpulin apa. Ntar sedikit agak kaya seneng duit, punya duit baru berapa dibawa masana ke sini. Nanti kalau duitnya udah banyak nggak seneng duit, seneng kartu, karena kartu mewakili duit kan Pak. Gesek. Nanti kalau udah lebih kaya lagi nggak seneng kartu, seneng cerita. Itu Pak Chandra itu punya saya tuh kebon tuh 2 hektar. Ya ini udah sertifikat nih belum. Senang mendapatkan pengakuan itu. Itu aja hidup orang di dunia mengenai harta Pak, nggak ada lagi. Jadi yang ada hanya akhirnya ujung-ujungnya kepengen dapat pengakuan bahwa dia banyak hartanya itu. Oleh sebab itu jangan terjebak dengan dunia. Mari kita laksanakan pelan-pelan zuhud terhadap dunia agar Allah mencintai kita. Semoga ini ada manfaatnya, dan saya doakan kita sama-sama bisa berusaha supaya kita ini sama dunia jangan diperbudak, tapi kita yang memperbudak dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin buat saya masih kesulitan Pak, dalam bagaimana meninggalkan atau menjauhi itu gitu ya. Misalnya kemarin sudah berupaya menjauhinya, tetapi dekat lagi gitu. Itu apa kira-kira ya bisa supaya jangan lengket terus itu dalam hati kita gitu. apa aja yang lengket Pak? Kecintaannya. Oh iya. Terima kasih Pak, barangkali itu saja, mungkin bisa lebih diperdalam. Iya. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, mending kita langsung aja to the point ke rahasianya Pak ya. Islam itu ngajarin kaya Pak. Ada rahasia kaya yang banyak orang nggak mau melaksanakannya, padahal gampang sekali Pak. Saya yakin kalau Bapak mau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, nggak apa-apa ngarepin kaya gitu. Jadi di sini nggak ada omongan ikhlas seperti tidak ya. 3 hari aja Bapak kaya raya. Apa tuh? Surat At-Tolak. Surat At-Tolak ayat 2 bagian akhir, ayat 3 bagian awal. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takut pada Allah, takwa pada Allah, yaj'alahu makhraja, Allah kasih dia jalan keluar dari setiap kesulitannya. Jadi Bapak sulit, Bapak susah, takwa deh, pasti ada jalan keluar.
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang nggak diduga-duga, dari arah yang dia nggak tahu, tahu-tahu ada aja rezeki. Takwa tiap hari, dapat tiap hari, tapi jarang yang membuktiin, ya kan Pak ya. Nah, ini Rasulullah terangkan ayat ini itu melewati satu hadis. Rasulullah bilang begini, sesungguhnya Allah itu memanggil dunia. Jadi dunia itu Allah panggil, ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khodamani, ya, ukhdumi man khodamini, layani orang yang melayaniku. Wastakhdumi man khodamaki, tapi cuekin orang yang melayanimu. Jadi rahasianya itu, kalau kita melayani Allah 100%, hidup kita tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahil alamin. Enggak peduli kita miskin apa kaya gitu. Allah udah manggil dunia, dunia kamu kejar dia karena dia melayaniku. Tapi dunia, kalau dia melayani kamu, dia nyari kamu sampai keringetan nggak inget aku, maka cuekin dia. Saya pampet dia punya rezeki. Rahasianya itu. Jadi kecintaan kita sama dunia Pak Ale, itu sesungguhnya timbul dari hawa nafsu. Tapi emang hawa nafsu ini dikasih juga sama Allah pada kita. Ali Imran ayat berapa? Zuyiran linnasi hubus syahwati minan nisa wa Allah tanamkan kita kesukaan sama wanita, emas, perak, kendaraan, nggak apa-apa. Tapi setelannya Pak, volumenya kita yang kuasain. Ya saya seneng sama ini, nggak apa-apa. Jangan begini volumenya, makin lupa kita sama semuanya. Di setel sendiri Pak, di setel dengan niat supaya Allah nggak cemburu, supaya kita bisa ketemu Allah dalam sholat kita. Salamannya enak karena dunia kita lepas dari hadapan Allah gitu Pak. Jadi memang ini perlu latihan Pak. Asal jangan ada kebanggaan aja cukup deh. Jangan ada kebanggaan itu, wah ini wah rumah saya, wah jangan. Anggap aja itu fasilitas dari Allah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ada yang kecil, ada yang besar, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita latihan. Ini bukan status kita di hadapan Allah. Ini sekedar fasilitas dunia ini. Dunia itu di satu sisi Allah laknat, di satu sisi Allah banggakan Pak. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bilang, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah. Wa mal'unum ma fiha, dan dilaknat semua isinya. Jadi kita ini berpotensi barang yang dilaknat oleh Allah. Illa, kecuali zikrullah wa mawalah, orang yang berkegiatan ingat sama Allah dan semua kegiatannya, wa aliman au muta'aliman, atau kegiatan taklim, ada yang mengajar, ada yang diajar, itu nggak dilaknat. Selebihnya dilaknat semua. Sebab itu kalau begitu yang nggak dilaknat tadi adalah golongan yang dicintai oleh Allah. Kita di sekarang di ruangan itu Pak, di ruangan ini itu golongan yang dicintai Allah, dan kita sudah dibikinkan bangunan di surga. Orang Bapak kalau taklim hadir walaupun tidur Bu, ngaji ngaji tidur, jider ngaji nyender, itu di surga dibangunkan kamar Pak. Udah Bapak baca subhanallah sekali sekarang, subhanallah Pak, subhanallah, dapat pohon satu. Saya sehutan, saya yang nyuruh dikali lipat Pak. Itu murahnya Allah kayak begitu. Nah kalau kita udah tahu bahwa kita sekarang ada rumah di surga, ngapain yang di dunia dibanggain? Bakal hancur Pak. Gempa di kita retak gitu Pak kira-kira. Jadi kita memandang yang milik kita ini, walaupun memang kelihatan nyata, kita kalau ke ATM kan seneng Pak kalau saldonya banyak kan, wow gitu. Jangan sampai kita mau ngambil 50.000 aja saldo Anda tidak cukup, ya nangis darah Pak. Ya kan begitu kalau kita lihat dunia gitu. Tapi makanya jangan dibanggakan. Anggap ini barang rusak, rusak, fana gitu. Dan beberapa dari kita saya lihat sudah mencapai level itu Pak. Biasa aja gitu.
Mungkin Pak Ale juga kok. Walaupun punya Fendis, punya segalanya, bukan apa-apa. Ini sekedar aja. Sekedar alokasi barang untuk ikhtiar, untuk level Bapak kasab usaha. Nggak cari untung kan, ngapain Pak setua ini cari untung? Ya kan? Ya Pak Haji Chandra ya. Ya gitu. Begitu Pak Lah ya. Jadi latihan. Memang berat Pak. Tapi dunia ini semuanya menipu. Tadi ada ayatnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Bahkan di awal ayatnya laibun walahun, ya kan? Laibun itu permainan, lahun itu bercanda. Kita kan bercanda Pak. Gimana nggak bercanda? Di rumah kepala keluarga, ke kantor jadi bos, ke mana jadi ketua DKM kan main-main tuh. Ngapain lu? Pura-pura aja ya. Kayak permainan. Habis itu mati. Mana ada orang umur 200 tahun? Nggak ada. 60 mati. Jadi dunia itu cuman kita main sandiwara semuanya. Maka benarlah Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Gitu. Jadi kita dikasih peran sama. Dan itu ayatnya ada dibacakan tadi. Nanti di rumah baca Al-Hadid ayat 20 untuk referensi Bapak gitu. Gitu Pak ya. Ada lagi yang Bapak mau bertanya? Memang masalah dunia, masalah wah enak Pak. Rasulullah bilang dunia itu hijau dan menggiurkan gitu. Tapi ingat banyak jebakannya. Banyak jebakannya Pak. Ya. Jadi jangan kita kepengenan. Kalau kita dapat pun anggap aja itu Allah kasih kita keistimewaan. Ya Allah, terima kasih Allah, pakai dengan baik. Gitu. Ada lagi Pak? Silakan Pak Ustadz. Kalau ada orang dalam satu keadaan yang sulit berusaha gitu, terus dia sempat ayah kayak Pak Wayu ini punya itu, itu termasuk yang tadi yang kedua itu. Iya, dia makanya gini, Jibril pernah datang pada Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu, tapi ingat kamu akan jadi mayat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Dan cintailah siapa yang mau kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Wa amal masyita fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu akan diminta pertanggungjawaban. Terus yang dua lagi, wa'lamu, dan ketahuilah, anna syarafal mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada dia salat malam. Jadi kalau Bapak salat malam Pak, nggak usah tiap hari, seminggu sekali. Itu Bapak di hadapan Allah mulia. Karena orang lain tidur, Bapak sholat. Nah yang terakhir Jibril bilang apa sama Muhammad? Wa izzuhu, dan wibawanya seorang mukmin istighna'uhu anin nas. Dia merasa cukup, nggak bergantung pada manusia lain. Merasa cukup. Oh tapi saya paling miskin di MA ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak ada bapak, gak ada orang kaya. Lah orang kaya ada orang miskin baru bisa dibandingin kan. Nah kalau satu EMA ini semuanya kaya, nggak ada orang kaya jadinya, orang biasa semua, ya kan? Nah itu, jadi orang kaya perlu orang miskin. Orang miskin juga perlu orang kaya, begitu ya. Asal jangan gangguin orang kaya Pak. Ini kadang-kadang orang miskin begitu sih, ya. Ke rumah orang kaya, lihat-lihat gitu. Assalamualaikum. Yang di dalam juga begitu, lihat ya ngutang lagi nih bocah. Susah Pak, ini hubungan begitu. Jadi makanya dunia jangan dipikirin. Gitu Pak. Ya. Ya jadi jangan kita boleh ngiri sama orang itu cuma untuk dua hal aja. Kita ngiri sama orang itu karena orang itu berilmu dan kita pengen jadi dia boleh. Tapi jangan doa sama Allah, ya Allah matikan dia biar saya yang ceramah doang. Jangan. Tapi kita pengen jadi dia gitu. Dan kita berusaha belajar. Satu. Kedua, kita lihat orang kaya, dia banyak sedekah Pak, sedekahnya ikhlas Pak, nggak diumumin nggak apa, pokoknya ada misalnya masjid ini mau dibangun, biayanya 5 miliar gitu, dia nggak hubungin Pak ini juga, dia lihat rekeningnya, dia kirim 2 miliar, udah diem. Bapak kuat nggak begitu? Kagak, nyumbang 2 miliar, transfer, terus diem-diem gitu, nggak kuat Pak.
Iya, pasti waktu diumumin akhirnya disenggol dia. Ini 2 miliar dari hamba Allah. Karena nama bapak nggak disebut. Sebelah bapak ikut. Tuh gue. Ya kan, tuh gue tuh katanya. Jadi kita tetap mencari wajah manusia kalau soal dunia ini. Itulah Allah marah. Makanya kalau kita lagi menghadap Allah, apalagi kalau udah mati nanti, usahakan nggak punya apa-apa. Kita copot semua dunia. Manusia itu dikasih tanda sama Allah. Waktu dia lahir, tangannya genggam, Mbak. Ya kan? Bayi nggak ada yang tangannya begini, nggak ada. Genggam. Itu lambang nanti dia ngumpulin sesuatu, genggam ke dunia. Ngumpulin uang, dia genggam. Tapi waktu mati, mayit itu semua tangannya lebar. Tanda dia ngelepas dunia. Mau ada mayit yang begini petinju tuh Pak. Mayit semuanya begini. Gitu Pak Ato. Ya, jangan khawatir soal dunia. Bahkan dunia itu bukan hanya harta, kesehatan kayak saya nih. Saya tadinya khawatir Pak. Apakah saya bisa sembuh? Saya tadinya 2 bulan pertama menggugat Allah saya. Tapi saya baca lagi hadis. Ya Allah, nggak boleh saya mengeluh. Biarkan aja apa adanya. Jadi kita kalau belajar agama makin dalam makin pusing Pak. Makin nggak ketemu akal. Coba keadaan saya ini, Rasulullah pernah bilang, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian. Innal izamal jaza ma'a izamil bala. Wa inna Allaha iza ahabal kaum ibtalahum. Dan Allah ketika mencintai seseorang atau sebuah kaum, Allah kasih dia banyak musibah. Jadi boleh dong saya ngaku, oh ini Allah cinta sama saya. Tapi ketemu akal nggak? Kok cinta diginiin? Protes saya Pak. Lama-lama, buat apa kita protes? Ini kan dunia saja. Dunia saja. Kalaupun begitu pasti ada hikmah di belakangnya. Yang saya mungkin sampai mati saya nanti saya nggak tahu. Kenapa saya jadi dikekang ruang geraknya nggak bebas lagi gitu dengan penyakit ini gitu. Tapi alhamdulillah sudah saya lupakan itu. Ya udahlah. Tetap. Jadi ketika guru kita mengingatkan tiap Rabu minggu keempat, ayo nanti bisa udah bisa insya Allah. Begitu Pak. Silakan Pak Haji Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya ya Pak, kalau saya bisa mendapat rezeki berupa madu Pak. Ya. Ya madu asal Pak. Iya ya. Ya kirim dong yang. Jangan cuma ngomong doang. Terus Pak, syukuri dengan dapat rezeki berupa madu itu. Apakah berarti saya mencintai dunia? Berarti saya tidak zuhud gitu Pak. tidak. Bapak dapat rezeki itu, biar Bapak pakai sebagai rezeki. Itu berarti nanti ditambah lagi katanya. Iya betul. Saya kan sudah ngomong bab syukur kemarin. La zidannakum gitu. Jadi lain zuhud dengan syukur itu lain Pak. Zuhud itu begini. Jangan dunia ini kau anggap sebagai kebanggaan itu, bukan. Karena Allah sendiri, Rasulullah waktu Mi'raj bersama Jibril gitu, Rasulullah kan seolah-olah naik buruk tuh Pak ya. Kita nggak tahu kenyataannya ya, tapi di dalam hadis kan naik buruk tuh. Beliau lihat ke belakang. Dunia itu dalam mata Rasulullah tuh sebagai nenek-nenek yang sangat tua sekali Pak, manggil-manggil Rasulullah. Sini kamu, sini gitu. Artinya dunia itu bukan keadaan yang sesungguhnya Pak. Jadi madu itu Allah kasih titipan, Allah titipan pada Bapak untuk Bapak bersyukur padanya. Bukan berarti nggak zuhud. Silakan nanti keuntungannya dipakai untuk beli apa silakan, nggak ada masalah Pak itu. Kita disuruh kaya. Islam itu agama yang menyuruh orangnya kaya kalau bisa. Nah kaya itu bisa tanpa usaha. Jadi jangan Bapak anggap orang mau kaya itu mesti usaha gitu, enggak. Islam itu tadi itu dikasih mantra kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Seandainya kamu itu diam duduk di rumah, takwa aja, nanti akan aku kirim rezeki. Dikirim rezeki sama Allah gitu. Tapi takwa. Kita ini kalau sendirian Pak, buru-buru takwa Pak. Maunya buka handphone lihat Luna Maya, betul? Betul.
Yang nyengir-nyengir pengalaman nih. Ih, mana takwa kita gitu. Ya kan? Jadi itu bukan berarti Bapak nggak zuhud gitu. Tapi juga zuhudnya jangan lebay. Tadi yang saya bilang, Bapak akhirnya mengharamkan dunia untuk Bapak. Saya pakai sekedarnya aja deh. Terus akhirnya bilang sama ibu di rumah, "Mah, mulai hari ini saya setelah dengar soal zuhud, tolong nanti kita makan nasi sama garam aja, Mah. Sama kerupuk putih jangan." Ya itu jangan berlebihan seperti itu. Biasa aja, tapi dunia ini jangan dijadikan sebagai kepemilikan gitu. Sebenarnya pada hakikatnya nggak ada milik kita, Pak. Allah Al-Quran berkali-kali bilang, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa, milik Allah segala yang di langit dan bumi. Mana kita cuma bikin sertifikat hak milik. Ini punya gue, ini BPKB-nya, itu doang. Itu permainan juga, laibun walahun gitu. Jadi di mata Islam, kalau yang benernya harta itu bukan ukuran seseorang. Yang jadi ukuran seseorang, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah yang takwa di antara kamu gitu. Itu Pak Chandra. Bapak udah zuhud berarti. Apalagi kalau madunya Bapak kirimkan gratis ke rumah Ustadz ini ya. Tapi dia juga pemegang saham juga komisaris ya. Pemegang saham sama. Jangan dikirim Pak, rugi ntar perusahaannya. Ada lagi yang lain Pak? Gampang nggak zuhud Pak? Gampang kan? Gampang, terutama bagi orang yang sekarang dalam posisi tidak kaya, kebetulan. Jadi nggak usah ngarepin seperti orang lain. Untuk apa? Biasa aja gitu. Nah, bagi orang yang udah kaya sekarang dan sudah beli apa aja, nah yang beli apa aja itu usahakan banyak manfaatnya buat orang lain. Punya rumah banyak, ya udah paslon nyengir tuh. Manfaatin buat orang lain yang gitu aja. Jadi kita nggak kemantil, nggak nempel sama harta kita. Ada lagi Pak? Enggak. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat ya, karena di satu sisi Allah itu menanamkan rasa cinta. Iya. Perniagaan yang harus pendidikan, kendaraan, secara fitrah itu ditanamkan Allah. Iya. Kita juga diingatkan di Al-Hajj itu tadi bahwa dunia ini adalah permainan, sendagura, kesenangan yang menipu. Secara pribadi saya berat memang. Karena apa? Dibandingkan pada saat saat perang Uhud yang kemenangan sudah di depan mata, tapi para pemanah kita di atas bukit melihat, wah ini harta sudah tidak kebahagiaan. Akhirnya apa? Mereka turun dari bukit untuk meninggalkan hanya karena itu tadi harta perang yang mungkin mereka rasa takut tidak kebahagiaan, sehingga akhirnya apa? Rasulullah terluka gitu kan. Jadi setelah sahabat aja yang masih bisa hilaf seperti itu gitu kan lagi ya. Iya. Saya sendiri gitu. Ini gimana agar rasa juhud tadi bisa kita tanamkan dalam. Baik. Bapak sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau kita usia udah 50 ke atas terutama, itu nggak usah mikir untuk nambah lagi Pak harta. Iya. Jadi nggak usah mikir untuk nambah lagi. Kan kita kan waktu sebelum 50 nih banyak semangatnya nambah harta kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita punya keinginan tuh listnya itu bisa terpenuhi. Pengen punya apartemen, apa yang beliin anak, apa yang beliin. Nah, kalau kita udah 50 ke atas cukuplah. Udah cukup. Artinya apa yang kita usahakan sebagai kasab sekarang sebagai usaha kita hanya untuk mempertahankan hidup aja, survive. Boleh punya tabungan, tapi kalau Bapak enak sama tabungan Bapak kasih Ustadz. Mungkin manfaat untuk. Jadi punya tabungan boleh, nggak ada masalah. 2 miliar, 3 miliar silakan. Tapi ingat, kalau Bapak orang Islam punya tabungan hampir miliaran itu, tolong sekarang latih anak-anak Bapak hitung waris, faraid dengan baik. Jangan tuh nanti uang itu jadi rebutan anak. Bapak di dalam kubur gelisah Pak, bukan tidur, gelisah Bapak. Aduh, ditanya malaikat soalnya.
Itu anak lu berantem tuh. Nggak digebuk Pak, ditanya doang. Emang ditampol dikit, pak gitu, dibangunin. Jadi hati-hati punya harta. Karena kita ini nggak tahu kapan matinya. Kita sibuk ngitung di MBC ya kan. Tiap pagi sebelum habis subuh lihat masih ada saldonya 7 miliar. Buat apa? Itu permainan belaka akhirnya kan. Yang Bapak lihat angka. Nanti coba gua ambil semua duitnya, tumpukin depan. Dengan duit segitu, Bapak juga nggak bisa beli rumah makan sederhana. Bapak datang ke dia, Yon, tolong hari ini nggak ada yang beli, gue bayar semua. Nggak mau sih Yon, nggak mau Bapak beli itu. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa juga dengan uang kita. Kita nggak bisa naik kereta api super cepat sendirian, nggak bisa. Nggak nyaman Pak, nggak nikmat. Ya kalau berdua pramugarinya nikmat kali ya Pak aja. Tapi intinya nggak bisa kita. Ternyata kenikmatan dunia itu illal mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Iya Pak. Jadi kita tanamkan itu aja. Udah tua ngapain lagi? Kecuali Bapak punya rencana hidup yang komplit. Pokoknya umur 60 saya istri mesti 4. Ya, satu di sini di barat, utara, di MA, di BPI, ya udah lain lagi itu sih. Mesti punya modal. Tapi kalau udah umur segini, ya udahlah, mikir apa sih? Ya kan? Pici aja bisa dicuci kok. Tapi ada orang di antara kita beli pici 20 di rumahnya, diliatin di buffet tuh. Untuk apa? Cukup aja, sederhana aja. Makanya Allah senang dengan yang begitu, yang bersahaja hidup ini. Jadi latihan Pak. Kembali ke Pak Haji Aleh tadi, latihan Pak. Menanamkan zuhud itu latihan. Tapi juga jangan meremehkan yang dikasih sama Allah. Allah kasih, ya udah kita pakai. Gitu. Memang berat ya. Sahabatnya aja berat katanya. Tapi kita bisa lebih dari sahabat. Karena Rasulullah bilang, kita ini yang di Masjid Anas sekarang, Rasulullah yang bilang lebih dari sahabat Pak. Amin. Amin ini bukan amin Anies Mohaimin Pak ya, jangan salah. Terus sakain saya kampanye lagi. Amin, jangan bilang kobul juga, kobul bukan. Ini Rasulullah pernah bilang ini. Tuba, berbahagialah liman ra'ani wa amanabi. Orang-orang yang sempat melihatku dan beriman padaku, kata Rasulullah. Jadi sahabat tuh dibilang berbahagia. Apa tipe kata Rasulullah ini? Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian berbahagialah. Liman lam yarani, bagi orang yang nggak melihatku tapi beriman padaku. Kita nggak lihat Rasulullah, tapi kita dapat kebahagiaan 3 kali sahabat. Amin. Tenang Pak Jul, zuhud aja udah deh ya. Gitu. Ada lagi ya Pak? Cukup ya, saya kira. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.